tutorial bagaimana mengerjakan metode biseksi untuk menyelesaikan persamaan tak linear. Jadi kita mau cari solusinya ya, atau akar dari persamaan fx yang ini. Nah, misalkan intervalnya tadi di contoh adalah min 0,6 sampai min 0,5. Maka A-nya ini adalah min 0,6 dan B-nya adalah min 0,5. Nah, selanjutnya kita perlu mengecek syarat cukupnya apakah dipenuhi, yaitu dengan mengevaluasi nilai FA dan juga FB. Nyari FA seperti apa? Berarti kita substitusikan nilai A-nya ini ke fungsi fx sama dengan x-nya A ditambah, karena ini E itu ada eksponensial, sama dengan XB tinggal di dalam kurung, X-nya lagi kita klik. Untuk FB-nya tinggal di drag aja, kita ke bawah dan kita perolehlah ternyata positif tandanya. Artinya karena FA dan FB-nya berlainan tanda, maka syarat cukup untuk metode biseksi terpenuhi. Artinya kita bisa melanjutkan untuk mengerjakan dengan menggunakan metode biseksi. Nah, selanjutnya apalagi yang kita perlukan itu adalah batas errornya. Kita bisa tulis ini batas errornya itu adalah misalnya 0,00001 10 pangkat min 5. Nah, terus kita di sini mau buat apa saja yang kita perlukan. Kita buat tabel. Kolom pertama itu adalah iterasi, karena ini adalah metode numerik, maka perhitungannya akan mengalami perulangan. Nah, jadi itu sebutnya iterasi. Kemudian nilai kolom untuk nilai A, untuk B, X, dan juga fx. Terus nanti kita butuh juga mau ngecek errornya. Ini karena seperti saya udah jelasin tadi, kriteria pemberhentian dari iterasi metode biseksi itu kita lihat dari fx-nya sudah bernilai sama dengan 0 atau belum, dan juga errornya apakah sudah lebih kecil dari batas error yang kita tetapkan di awal. Kemudian selanjutnya kita perlu memberikan keterangan berhenti atau teruskan, jadi lanjut atau tidak iterasinya. Kemudian kita butuh FA. Nah, ini bisa dilihat lagi pada diagram alur metode biseksi tadi. Pas di bawah kita juga mengecek nilai FA-nya. Selanjutnya ini kita kasih keterangan untuk iterasi selanjutnya. Oke. Nah, dari mulai iterasi pertama, A-nya itu adalah yang ini, B-nya adalah nilai min 0,5. Oke. Nah, nilai X ini apa? Metode kita kan biseksi, bisection, artinya pembagian dua. Gampangnya, kalau biseksi itu ada satu interval A sampai B, kita bagi dua.
Nah, titik tengahnya itu apa sih? Nah, cara mencari titik tengah itu berarti maaf. Nah, ini X-nya itu adalah A batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, ini adalah nilai X, karena kita pakai metode beda seksi atau titik, dikenal juga dengan titik tengah. Artinya nilai di tengah interval A sama B itu berapa, nah itulah menjadi X-nya. Berarti kalau di sini X kita adalah sama dengan, kasih kurung, jangan lupa biar nggak salah perhitungannya, A plus B dibagi 2. Nah, inilah nilai X kita atau titik tengah di antara min 0,6 sampai min 0,5. Titik tengahnya atau tengah-tengahnya itu adalah min 0,55. Selanjutnya kita perlu mencari tahu nilai fx. Nah, apakah nilai x-nya ini min 0,55 sudah membuat dia sama dengan 0? Kalau misalnya sudah, ya berarti berhenti. Nah, itu x, inilah solusi kita. Kita cek, berarti substitusikan lagi. Ini x ditambah eksponen dari X. Oh, ternyata 0,026, belum 0 ya. Selanjutnya errornya. Nah, ada yang masih ingat cara mencari error hitungnya seperti apa? Error hitungnya itu adalah nilai mutlak dari X sekarang dikurang X sebelumnya per X sekarang. Ini nilai absolutnya ya. Gimana cara? Nah, karena untuk iterasi pertama ini adanya cuma X yang sekarang, X sebelumnya nggak ada. X sebelumnya itu maksudnya X pada iterasi sebelumnya. Karena yang paling pertama ini adalah iterasi pertama, maka error untuk iterasi pertama belum ada. Ini bisa kita kasih tanda aksen terus step aja. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom berhenti atau teruskan. Jadi ini maksudnya iterasinya berhenti di situ atau melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, kriteria pemberhentian tadi udah dijelasin. Itu syaratnya adalah apabila fx-nya ini bernilai sama dengan 0 atau errornya ini itu telah kecil dari batas error yang ditentukan. Dalam kasus ini 10 pangkat min 5. Artinya kita buat if karena ada 2 syarat dan berlaku atau, maka kita pakai or fx sama dengan 0. Dan satu lagi syaratnya adalah error yaitu kecil dari batas errornya. Jangan lupa karena ini batas errornya kita kunci di sini, sel E3 perlu kita kunci dengan cara memberikan dolar di sebelum dan sesudah huruf
E-nya, kolom E-nya. Nah, ini adalah logika 1 dan 2-nya. Kemudian, nah kalau di saya itu tandanya adalah titik koma untuk memisahkan logika 1 dan logika kedua. Jadi di laptop atau PC kalian berbeda dengan tanda koma. Jadi disesuaikan saja dengan petunjuk yang muncul pada Excel kalian ya. Selanjutnya, nah akan bernilai benar jika benar berarti memenuhi, itu kita perintahkan untuk berhenti. Jika memenuhi salah satu dari dua syarat tadi. Kalau tidak ada yang terpenuhi salah satu dari syarat tadi, maka kita akan teruskan ke iterasi selanjutnya. Kita tutup dulu. Nah, perintahnya adalah teruskan, artinya baik error ataupun fx-nya itu belum memenuhi kriteria pemberhentian. Selanjutnya, kalau jika teruskan tadi di diagram alur, yang kita lakukan selanjutnya adalah mencari nilai FA. FA ini adalah A-nya adalah 0,6 ditambah, kita sesuaikan dengan fungsi ini ya, eksponen dari X-nya itu jadi A. Oke. Nah, itu adalah min 0,51188. Akan mengisi kolom keterangan iterasi selanjutnya. Nah, kolom ini untuk apa? Untuk bekal kita mengisi iterasi yang kedua dari hasil yang telah kita peroleh pada iterasi pertama. Nah, mungkin biar kebayang, kita di sini kan interval kita adalah A sampai B. Nah, di antara A sampai B ini, karena kita pakai metode biseksi, maka kita bagi dua atau cari titik tengahnya, yaitu si X tadi. Makanya X-nya itu adalah A plus B dibagi 2. Selanjutnya, si A kita evaluasi ya, dan juga si FB kan kita evaluasi juga. Kalau misalnya di awal sekali ini pengecekan FA dan FB ini dilakukan di awal. Nah, jika FA dan FB-nya berlainan tanda seperti ini, maka diyakini bahwa pada interval A sampai B terdapat solusi dari persamaan tak linier kita. Kalau misalnya dia tandanya sama, artinya solusinya tidak ada atau bisa banyak. Oke, kemudian FA dan FB ini sudah dicek syarat cukupnya, kan kita cari fx. Selanjutnya kita akan cek, kita akan mempersempit interval. Nah, kita akan cek apa pada interval A sampai X ini ada solusi kita, atau justru pada interval X sampai B. Nah, jadi makanya pada kolom sebelumnya kita cek FA. Nah, kita akan membandingkan FA dan juga FX. Kalau misalnya mereka berbeda tanda, maka solusi kita ada di interval A sampai X. Kalau misalnya tidak sama, FA dan FX-nya sama tanda, maka mungkin solusi kita ada di antara X sampai B. Nah, maka dari itu yang kita bandingkan adalah FX dan juga FA. Jadi kalau misalnya ada di antara sini, nah interval baru kita adalah misalnya FA dan FX ini berbeda tanda. Artinya pada iterasi yang selanjutnya interval kita berubah, diupdate
intervalnya dipersempit dari A sampai X. Jadi B kita akan berubah menjadi X. Sedangkan kalau misalnya FA dan FX ini tandanya sama, maka solusi kita berada pada interval X sampai B. Maka nanti A kita, batas bawah kita berubah jadi X, sedangkan batas atas kita tetap B. Nah, gitu ya mungkin gambaran untuk mengisi kolom keterangan iterasi selanjutnya. Nah, gimana nih cara perintahnya? Kita bisa pakai if sama dengan if kan tadi fx. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu dia berbeda tanda, kita bisa ceknya dengan mengalihkannya. Kalau misalnya positif dikali negatif, pasti hasilnya selalu negatif, maka tidak pernah lebih dari 0. Maka kalau misalnya fx dikalikan dengan fa itu lebih besar sama dengan 0, artinya ini maksud pernyataan ini adalah FA dan FX itu memiliki tanda yang sama. Kalau dia sama-sama positif, pasti hasilnya lebih dari 0. Ataupun kalau mereka sama-sama negatif, maka pasti kalau dikalikan hasilnya juga positif ya, lebih dari 0. Makanya kalau misalnya fx dikali fa itu lebih besar dari 0, artinya apa? Artinya solusinya tidak ada di antara A sampai X, tapi justru X sampai B. Maka A kita akan berubah dari X kita. Jadi X-nya itu nanti jadi A, dan kalau salah atau kalau tidak memenuhi lebih besar dari 0, yang artinya sama saja mereka beda tanda. Nah, kalau beda tanda berarti A-nya tetap si A, sedangkan X-nya itu, B-nya itu berubah dengan nilai X. Berarti B-nya adalah X kita. Oke, jadi ini maksudnya setiap iterasi nanti intervalnya terupdate, tidak lagi A sampai B seperti di awal, tapi semakin sempit. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya kita nah ini benar ya BX ya. Karena apa? Dia beda tanda, artinya interval kita ada dari A sampai X. Nah, ini tadi saya bilang kalau misalnya FA dan FX ini berbeda sama tandanya, maka nggak ada di sini. Tapi kalau berbeda tanda justru ada di antara A sampai X. Berarti yang terbaru kita adalah A, batas bawahnya tetap A, dan batas atas kita berubah jadi X, karena solusi kita ada di antara A sampai X. Nah, jadi X sampai B-nya ya nggak usah dihiraukan lagi, kita hanya fokus ke A sampai X saja sekarang. Nah, untuk itu lanjut ke iterasi yang kedua. Nah, untuk mengisi iterasi kedua, nah kita memerlukan keterangan dari informasi iterasi pertama. Kita lihat bahwa B-nya itu berubah jadi X. Nah, jadi kita akan gunakan keterangan ini. Nah, pakai if lagi. Jika ini adalah sama dengan pernyataannya adalah A sama dengan X, artinya A-nya diupdate jadi dari nilai X kita, maka nilai A adalah si X. Kalau enggak, berarti tetap nilai A semula. Bisa di enter. Oke, benar ya. Kan di sini B-nya yang diganti dengan X, berarti A-nya tetap si A-nya. Oke, untuk si ini juga begitu, sama dengan jika keterangan dari iterasi selanjutnya yang dihasilkan itu adalah B-nya sama dengan X,
maka kalau B-nya berubah jadi X berarti kan maka nilainya adalah si X kita. Kalau misalnya selain itu berarti B-nya tetap B. Terlanjut ya, berarti interval baru kita adalah dari sampai X. Nah, jadi B kita udah bukan min 0,5 lagi tapi min 0,55. Nah, untuk iterasi selanjutnya nilai X-nya adalah min 0,575 dengan fx ini. Nah, paling errornya yang perlu kita ganti karena apa? Kita sudah punya informasi X yang sekarang dengan X yang sebelumnya. Artinya X pada iterasi yang sekarang dengan X pada iterasi sebelumnya. Nah, cara hitung error kita bisa pakai rumus yang ini. Oke, bisa pakai rumus yang ini sama dengan absolut. Ini nilai absolut ya. Jadi kita bisa pakai function ABS dari kata absolut kurung. Nah, numbernya apa? Nah, kita kurung lagi untuk pembilangnya. X yang sekarang berarti X yang ini dikurang X yang sebelumnya, yaitu pada iterasi pertama. Tutup kurung dulu biar ini dikurang dulu, kemudian dibagi dengan X sekarang. Tutup kurung. Oke. Dan errornya adalah min 0,4. Nah, terus langkah selanjutnya adalah teruskan. Kenapa teruskan? Karena bisa kita lihat untuk mengecek benar nggak sih algoritma kita. Nah, ininya aja fx-nya belum 0 dan errornya juga belum mendekati 0 dan errornya juga masih lebih besar dari batas error yang kita inginkan. Nah, ini fx-nya. Nah, kalau di sini a-nya berubah jadi x. Kenapa? Oh, bisa kita cek nih bener apa enggak perintah kita ya. Kita lihat fx sama fa. Fx-nya tandanya negatif. Fa tandanya negatif juga. Nah, artinya tidak ada solusi pada interval A sampai B yang baru kita ini ya. Nah, artinya nanti berubah A-nya jadi X, B-nya tetap B. Nah, kita bisa lanjut ke iterasi ketiga. Ini bisa ditarik kalau sudah pada iterasi kedua, ini insya Allah bisa ditarik sampai dia stop. Oh, sudah berhenti. Nah, kita cek ini berhentinya pada iterasi keberapa. Nah, kita bisa drag 1, 2, kita biar tahu pada iterasi ke-15. Oke, sebentar saya kasih warna dulu kali ya biar menandakan. Oke. Nah, berhenti artinya sudah terpenuhi salah satu. Nah, gimana cara meyakini benar atau tidak? Kita bisa ini kan bentuknya ini kan nggak tahu ya, ini udah sangat mendekati 0 belum nih. Cara bisa kita ubah ini di number, terus nanti kasih aja desimalnya berapa, 6 boleh atau 5 ya. Oke, jadi kita bisa lihat, oh ini udah sangat mendekati 0, kemudian errornya juga sudah kecil dari batas yang telah kita tentukan 0,0001 ya, 10 pangkat min 5. Nah, karena berarti kita udah pede nih, udah yakin kalau misalnya algoritma kita tidak salah. Artinya memang benar X yang ini, saya tebalkan dan kasih merah, adalah solusi kita pada interval yang diberikan. Nah, setelah itu berarti jangan lupa kita harus membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Solusi persamaan tak linear pada interval
tadi min 0,6 sampai min 0,5 ya. Oke. Lagi. Oke. Itu adalah yang kalau kita lihat jadi nilai X kita ya, nilai X kita yang merupakan solusi, bukan nilai fx atau bukan nilai error. Nah, nilai fx dan error ini hanya sebagai penanda kita telah menemukan solusi. Jadi syarat pemberhentiannya, jadi fx-nya sudah sama dengan 0 kah atau mendekati 0, dan juga errornya sudah kecil belum dari batas error yang diberikan. Nah, ini berkali atau ya, jadi bisa memenuhi salah satu dari dua ini. Intinya apa? Solusi kita adalah X sama dengan min 0,5674142. Nah, ini adalah solusi kita atau akar persamaan kita pada interval yang diberikan. Jadi saya harap tidak hanya bisa menjalankan algoritma dan kalian bisa memaknai apa hasilnya. Nah, jadi kalau mau ngecek kerjaan kita benar nggak sih? Nah, bisa cek dari fx dan juga errornya. Ya, yakin ini adalah nilai solusi kita. Nah, kalian juga bisa nih kalau misalnya kan namanya coba-coba ya, pilih interval nih. Bisa misalnya kalian pilih min 1, ininya misalnya min 0,5 boleh coba. Nah, maka iterasi 15 belum berhenti, jadi bisa dilanjutkan. Kalau mau dilanjutkan tinggal di drag ke bawah saja. Nah, ini kita cek dulu. Nah, kalau min 1 sama min 0,5 kita cek dulu dia beda tanda nggak. Kalau beda tanda berarti ada pada interval ini. Kalau misalnya 1 misalnya ya, kalau beda tanda juga berarti ada pada interval ini. Misalnya min 0,25 sampai 1. Min 0,6 dan min 0,5. Oke. Nah, ini jadi adalah hasil dari solusi kita. Kalian bisa coba-coba juga ya. Nah, kalau misalnya beda interval, mungkin beda lagi hasilnya. Maksudnya ketelitiannya. Oke, misalnya min 0,6 sampai min berapa? Tadi 1 sampai min 0,5. 1 sampai 1 misalnya ya. Oh, sama ya. 1 sampai 1. Min 2 sampai 1. Nah, ini kan beda. Interval berapa tadi? Min 2 sampai 1, X-nya adalah min sama dengan min 0,567142.
45. Kan memang deketan ya hasilnya ya, tergantung pada interval yang kita ambil. Gitu. Jadi kalian bisa membuat kesimpulan dari sini. Kalau mau coba intervalnya silahkan kasih keterangan. Kalau ini untuk solusi kita. Oke, demikianlah tutorial dari penggunaan Excel untuk menyelesaikan masalah pemrograman tak linear menggunakan metode biseksi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.